قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala taufik yang Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan jamaah kaum muslimin, sehingga pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa kembali mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih bersama kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang bernama Bulughul Maram, dan pembahasan yang kita berhenti pada pertemuan sebelumnya masih menguraikan secara detail tentang kaifiyah haji ataupun kaifiyah umrah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara tentang bentuk-bentuk nusuk dan bentuk-bentuk talbiyah ibadah haji ketika seorang yang ingin berhaji itu berihram. Di sana kita dapatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 bentuk talbiyah haji, baik itu haji yang bersifatnya at-tamattu', melakukan umrah, dan selepas umrah kita bertamattu dalam kondisi halal, bukan muhrim. Kemudian di tanggal 8 Zulhijjah kita masuk ke rukun ibadah haji, ataupun
haji al-qiran, menggabungkan antara umrah dan haji, dan tidak ada jeda kondisi ihram itu sampai selesai semua prosesi ibadah haji. Dan ini jamaah kaum muslimin yang kita kuatkan berlandaskan pandangan para ulama tentang cara manasiknya haji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih condong memilih hajinya baginda Rasul itu qiran. Bagi yang berkesempatan untuk melakukan qiran, maka yang terbaik untuknya itu berhaji dengan manasik qiran. Jika pun tidak, maka dia memilih manasik haji tamattu. Kalau dia membawa hewan yang akan disembelihkan di hari ke-10 Dzulhijjah. Jika tidak punya hewan, maka dia, Rasul menginginkan untuk dirinya itu haji ifrad. Dengan catatan Anda akan kembali lagi ke tanah suci di tahun yang sama untuk ibadah umrah. Jadi kalau tidak kembali, pilih qiran atau tamattu, sehingga kita mendapatkan dua pahala, pahala haji dan juga pahala umrah. Dengan lafaz jamaah kaum muslimin yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, labbaik Allahumma hajjan wa umratan atau umratan wa hajjan. Itu kalau Anda inginkan menggabungkan antara haji dan umrah. Ini untuk talbiyahnya saja. Untuk talbiyah ketika kondisi ihram, tata cara pelaksanaannya itu yang akan kita jelaskan secara detail, ya, sedikit demi sedikit berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimahni wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita juga menjelaskan hajinya baginda Rasul, dan itu satu-satunya haji yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Haji cuma sekali, khilafnya panjang. Bagaimana dengan salat yang dilakukan berkali-kali? Ini pasti khilafnya akan lebih panjang. Kita hari ini mendakwakan salat kita sesuai salat Rasul. Di luar orang juga mendakwakan dakwaan yang sama. Dan bisa jadi semua salat itu salat Rasul, dilakukan oleh Rasul dalam beragam bentuk, dilakukan oleh Rasul dalam beragam cara. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hajinya baginda Rasul pada pertemuan yang lalu berdasarkan hadis Ibnu Umar, Rasul itu cuma berihram dari Dzul Hulaifah. Ketika di zaman tabi'in tersebar isu yang menyebutkan kalau Rasul itu berihram di gurun pasirnya di Baida. Ibnu Umar membantah. Ibnu Umar mengatakan justru Rasul berihram di Dzul Hulaifah, di bawah pohon Hulaifah yang ada di Dzul Hulaifah, yang hari ini dibangunkan Masjid Miqat Dzul Hulaifah. Nah, di situ baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram. Kemudian di antara anjuran lainnya jamaah kaum muslimin, dalam hadis Khalad ibnu Sa'ib an abihi radhiyallahu taala anhuma, ini dua-duanya sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari bapaknya bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibril datang kepadaku, fa amarani an amura ashabi, dan memerintahkan kepadaku untuk memerintahkan para sahabatku, yarfa'u aswatahum bil ihlal, mengangkat suara dan mengecangkan suaranya ketika mengucapkan ihlal, talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan suara keras. Itu wasiat dari Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Selama masih mampu bersuara, keraskan suaranya, tinggikan suaranya. Kecuali untuk kaum wanita cukup diperdengarkan untuk diri sendiri saja. Tapi kita laki-laki, kita kencangkan suaranya ketika kita bertalbiyah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita masuk ke dalam awal prosesi di miqat untuk ihram. Pengarang kitab kita di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan tema al-ightisalu indal ihram, mandi ketika berihram. Ini jelas kalau kita merujuk ke temanya, ini menyebutkan mandi itu sebabnya ihram. Mandi itu sebabnya kondisi kita sebagai muhrim. Ingin berihram, mandi dulu. Kalau menunjukkan sesuatu jamaah kaum muslimin, ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam tentang kebersihan, tentang keindahan. Ini ajaran Islam. Masuk Islam aja mandi. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi macam-macam. Yang sedang kita bicarakan ini salah satu dari sekian banyak mandi sunnah yang diperintahkan dalam syariah. Jadi ketika kemarin viral dari kampus kita itu anjuran untuk mandi bagi mahasiswanya malah itu. Kawan-kawan kita di luar di Aceh, kampus Aceh, mengeluarkan surat edaran harus mandi. Para dosen mengeluh karena mahasiswa tidak mandi. Ada edaran seperti itu. Bahkan kalau di luar mungkin untuk tingkat ibtidaiyah tidak berani kita keluarkan edaran yang berbunyi seperti itu. Tayu anak mit mano ya hantam na. Apalagi kita yang notabene itu provinsi yang menerapkan syariah. Mandi itu tidak perlu diajarkan lagi. Syariah kita tidak lepas dari mandi. Yang sifatnya wajib, yang sifatnya sunnah. Bahkan diberikan gambaran oleh baginda Rasul tentang salat 5 waktu itu seperti orang yang punya kali di depan rumahnya, sungai di depan rumahnya. Dia mandi sehari 5 kali. Itu secara tidak langsung Rasul menggambarkan kepada umatnya, mandi itu sampai 5 kali. Mandi 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai', kata Nabi, kalau ada orang di depan pintu rumahnya itu sungai, dia mandi 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat mengatakan, kalau 5 kali mana ada kotoran ya Rasulullah. Rasul mengatakan seperti itu salat 5 waktu. Itu bukan cuma pentamsilan jamaah, tapi itu secara tidak langsung Rasul ingin mengatakan, kalau anda mandi 5 kali sehari, tidak ada kotoran di tubuh anda itu. Nyom thigo thiurohana, akhirnya pihak kampus mengeluarkan edaran. Ini mohon maaf yang latar belakangnya orang teknik ya, kenang ya. Tapi ini anjuran Islam, ini perintah syariah. Makanya para ulama ketika berselisih tentang mandi ihram, dianjurkan tidak dianjurkan, hadis yang akan kita bacakan ini hadisnya lemah, dan hampir tidak kita dapatkan hadis yang sahih tentang mandi ihram, kecuali hanya anjuran untuk wanita dalam kondisi nifas. Itu yang sahih. Tapi para ulama tidak berselisih syariatnya mandi ihram, karena ini maqasid syariahnya nampak sekali dalam pembahasan mandi ihram. Jadi yang kita pikir ini enggak ada hadis yang sahih, saya tidak mau mandi. Bukan seperti itu cara memahami syariah. Ini laganya cara tamufum syariah, kacau syariah kita. Ini enggak ada hadis yang sahih. Itu yang dipahami oleh ahlul zahir, madhab zahiriyah.
Mandi ihram itu cuma dianjurkan kepada wanita yang dalam kondisi nifas. Yang bukan nifas tidak ada mandi. Itu cara Imam Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hazm memahami pembahasan mandi ihram. Ijma' para ulama membantah ini. Para ulama kita sudah berijma'. Terlepas tidak ada hadis yang sahih. Tapi pembahasan ini bukan cuma sebatas berbicara tentang hadis sahih, tapi berbicara tentang maqasid syariah, tujuan dari datangnya syariah. Kebersihan itu sesuatu yang digalakkan oleh syariah. Begitu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-ightisal indal ihram. Syariat mandi dalam kondisi berihram. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, niatnya apa? Niatnya yang berakal mana? Kalau hadisnya saja ini tidak ada yang sahih, apalagi tentang niat mandinya. Yang tempat minta hadis. Ustaz, ini kita mau mandi ihram, niatnya apa? Mana aja bergelir. Niat-niat Anda berkeinginan untuk mandi, kesepakatan para ahli ilmu, wa innaman niyyatu fil qalb. Niat itu di hati. Ketika Anda ingin mandi, keinginan azimah, membawa perlengkapan mandi, kesungguhan akan melakukan mandi, kepastian akan melakukannya, al-azimah, itulah niat. Ini yang berbicara tentang masyru'iyah niatnya. Tentang syariat mandi saja itu enggak ada hadis yang sahih, kecuali untuk wanita nifas. Nah, apalagi kalau kita tanyakan niatnya apa? Ini niat mandi biasa, niat mandi wajib, niat mandi ihram, niat apa? Niat dalam hati kita ini untuk mandi ihram sebagai muhrim. Dan selepas kita mandi, di situ kita melakukan membersihkan anggota tubuh kita sebersihnya. Kuku dipotong, bulu ketiak dicukur atau dicabut, bulu yang lain juga dicukur atau dicabut. Membersihkan badan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya praktek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mandi itu dilakukan dalam kondisi berada di miqat. Karena banyak jamaah kita itu dari hotel ke mana aja. Padahal luar biasa banyak sekali kamar mandi yang sudah dipersiapkan. Kecuali hari ini Anda yang miqatnya Dzulhulaifah, tapi Anda menggunakan kereta api menuju Mekah. Ya, kereta api cepat itu harus mandi dari hotel, karena nggak ada berhenti dia. Ya, mandinya dari hotel. Tapi afdaliyah kita mandinya di miqat. Mandi di miqat dan mengambil sunnah-sunnah miqat. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersama kita ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar hadis Zaid ibnu Thabit. Zaid ibnu Thabit kita kenal sebagai sahabat remaja yang diandalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak kebutuhan-kebutuhan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Remaja cerdas yang diandalkan oleh baginda Rasul ketika pengumpulan Al-Quran, diandalkan oleh Abu Bakar dan juga diandalkan oleh Utsman ibnu Affan. Kita yang baca Quran hari ini pahalanya tidak lepas kembali kepada Zaid ibnu Thabit. Tanpa beliau dengan izin Allah, Quran itu tidak bisa dikumpulkan. Ini Zaid ibnu Thabit belajar bahasa Yahudi 15 hari. 15 hari cukup untuk Zaid ibnu Thabit mempelajari bahasa Yahudi. Fakatabahum wa yurasiluhum. Rasul sebelumnya tidak tahu bahasa Yahudi. Anda tidak tahu bahasa satu kaum, maka Anda tidak aman dari makar mereka. Rasul perintahkan Zaid,
pelajari Ibraniyah. Dipelajari 15 hari oleh Zaid sehingga dia bisa mengirim surat, membalas surat, membaca surat untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini landasan kenapa kami selalu mencari program, mencari cara, mencari formula untuk pengajaran bahasa Arab itu lebih secepat mungkin bisa. Itu ada landasan syar'i. Radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaiannya untuk ihlalnya, untuk ihramnya. Artinya beliau melepaskan semua pakaian yang nanti disimpulkan oleh para ulama dengan pakaian yang berjahit. Jadi melepaskan dari tubuhnya pakaian yang berjahit, kemudian menggantikannya dengan kain izar dan rida, sarung dan rida, itu penutup bawah, penutup atas yang tanpa jahitan. Ini artinya ketika dalam kondisi ihram, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian yang berjahit. Ini poin penting jamaah. Melepas dari pakaian berjahit itu bukan nas syar'i. Itu kesimpulan para ulama. Tidak ada hadis kalian ketika ihram harus melepas pakaian berjahit. Itu ada. Rasul cuma kasih contoh, ini jangan, itu jangan, ini jangan, itu jangan. Para ulama menyimpulkan tidak boleh muhrim itu menggunakan pakaian berjahit. Dan bahayanya, rupanya kesimpulan ini berbahaya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Kondisi kaum muslimin ketika ihram, mereka lari dari semua bentuk jahitan. Ustaz, sepatu berjahit boleh enggak? Nah, sepatu berjahit sudah tidak boleh ini. Padahal itu boleh. Ustaz, tali pinggang berjahit boleh tidak? Semua bentuk jahitan, akhirnya kaum muslimin itu takut dari bentuk jahitan ketika ihram. Jamaah kaum muslimin, tidak ada hadis yang menyebutkan muhrim itu harus berlepas diri dari jahitan. Tidak ada hadis itu. Yang ada hadis di sini, Rasul melepaskan pakaiannya untuk ihram. Yang ada hadis pakaian-pakaian yang tidak dibolehkan ketika ihram. Jangan digeneralkan. Maka muncul pertanyaan yang berbagai macam. Kaum muslimin dalam kondisi ihram itu lari dari jahitan. Dan bertanya, Ustaz, ini jam saya ini talinya itu tali kulit, ada jahitan di sampingnya, boleh tidak? Boleh, itu tidak diharamkan. Dan itu bukan jahitan yang dimaksud. Zaid ibn Sabit mengatakan, baginda Rasul tajarrada li ihlalihi. Beliau mohon maaf melepaskan pakaiannya untuk ihramnya. Waghtasal, dan beliau mandi. Imam Tirmizi hadis ini beliau menghasankan hadisnya, tapi kita tahu para ulama banyak sekali yang mengatakan hadis ini lemah ya. Di situ ada Ibnu Zannad, di situ ada Abdullah Al-Madani, dua perawi yang tidak pernah diketahui kondisi hafalan dan kondisi siqahnya. Integritasnya tidak jelas. Walaupun kita ketahui Imam Ibnu Hajar di sini menyebutkan rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau menghasankan hadisnya. Yang jelas kaum muslimin tidak ada yang sahih dalam pembahasan ini, kecuali perintah baginda Rasul kepada Asma bintu Umais, istri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Mau berihram beliau melahirkan, artinya masuk miqat dalam kondisi nifas. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wa madza tasna'u ya Rasulullah, apa yang harus Asma lakukan? Rasul memerintahkan
Asma untuk ightasili, kata Rasul, mandi. Wastanfizi bisawm, mohon maaf, tutupi tempat kemaluannya itu, tempat keluar darahnya dengan kain. Wa ahrimi, dan berihramlah. Artinya anjuran mandi ini jangan dipahami seperti orang zahiriyah. Ini cuma khusus untuk wanita nifas. Justru kalau para jumhur para ulama itu memahami sebaliknya. Kalau yang nifas saja harus mandi, apalagi yang tidak nifas. Maka mandi ini disyariatkan, termasuk untuk wanita nifas atau wanita dalam kondisi haid, tetap melakukan mandi ihram. Dan ihram itu tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Nah, ini poin penting. Banyak sudah di miqat karena kondisi tiba-tiba, mohon maaf, keluar darah haidnya, tidak mengambil ihram. Salah ambil ihramnya. Masalah tiba di Mekah, apa yang tidak bisa kita lakukan, kita tunggu. Kalau memang darurat, tidak mampu kita lakukan, kecuali harus terpaksa kita lakukan karena keterbatasan hari yang tersedia untuk kita di sana, boleh dilakukan dalam kondisi darurat, baik tawaf, sa'i ataupun lain sebagainya. Selesaikan rukunnya. Tapi kalau ihram, walaupun bukan dalam kondisi suci, tetap kita berihram. Jadi ihram itu tidak disyaratkan suci. Wanita haid berihram dan dianjurkan mandi. Wanita nifas juga berihram dan dianjurkan mandi. Yang jumhur para ulama memahami dari banyak hadis-hadis baginda Rasul yang lain, walaupun kondisinya lemah, tapi saling menguatkan hadis ini. Yang dalam kondisi bukan haid dan nifas pun lebih dianjurkan untuk mandi. Jadi ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selepas mandi nanti kita akan berbicarakan juga, boleh anda menggunakan, ya, khusus untuk laki-laki, minyak wangi di badan. Boleh minyak wangi di badan pakai, tapi jangan di kain. Kalau nanti ketika sudah masuk ihram, rupanya minyak wangi di badan itu mengenai atau yakni apa namanya, mengenai kain, itu tidak masalah. Tapi tidak memulai menggunakan minyak wangi di kain. Boleh anda menggunakan sebelum masuk ke dalam niat talbiyatul ihram, anda boleh menggunakan minyak wangi di badan. Ini hadis Aisyah, kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan minyak wangi di tubuhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Aisyah. Sehingga ketika di Mekah Aisyah melihat rupanya minyak wangi itu masih nampak. Wabis itu apa namanya? Minyak wangi itu nampak apa namanya? Kilauannya. Kilauan minyak wangi, cahaya minyak wangi itu, ya. Kilauannya itu masih nampak di tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan mempelajari hadisnya tentang penggunaan minyak wangi ketika kita berihram. Kalau anda memiliki pasangan, pastikan yang memberikan minyak wangi di tubuh anda itu pasangan anda, sebagaimana sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kita yang sudah lama berpasangan, berumah tangga, kayak 50 tahun tapi hantam kena minyak wangi tiga. Tidak pernah istri kita yang memberikan kita minyak wangi, menggosok minyak wangi di tubuh kita. Tak perlu kerau tetapi. Ya, ini belajar banyak dari baginda Rasul. Aisyah menikahnya tidak terlalu lama dengan baginda Rasul, tidak sampai 10 tahun. Tapi ini di antara yang dilakukan oleh Aisyah sebagai istri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terlepas dari tidak ada hadis yang sharih, yang jelas dan sahih dari baginda Rasul tentang mandi ihram,
Namun kita dapatkan ini sudah dinukilkan oleh Imam Ibnu Munzir, ijma' para ulama tentang sunnah mandi ihram. Ijma' itu sudah selesai. Ketika sudah ada ijma', Anda tidak bertanya lagi mana hadisnya, karena secara hukum ijma' itu lebih kuat dibandingkan Al-Quran dan sunnah. Secara legalitas hukum ijma' lebih kuat, karena Quran saja belum tentu disepakati pemahamannya, sunnah belum tentu disepakati. Tapi ketika sudah muncul ijma', ini artinya kesepakatan untuk pemahaman. Maka secara legalitas hukum Anda jangan bertanya lagi, Pak hadis Ustaz, saya tidak punya hadis, tidak mengamalkan. Jadi sampai di sana kita tidak mandi ihram. Ini sudah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Munzir tentang sunnahnya mandi ihram. Itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibnu Hajar melanjutkan mengatakan, ma la yajuzu lil muhrim ayyalbasahu, apa yang dilarang bagi muslim untuk mengenakannya, memakainya. Pakaian apa saja yang dilarang. Bersama kita jamaah, ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam su'ila. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanyakan baginda Rasul. Kalau kita lihat versi hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, itu ditanyakan di Madinah. Kalau kita merujuk ke beberapa hadis yang lain, itu ditanyakan sebelum berangkat haji wada. Artinya bertanya tentang haji itu sebelum pergi. Be'lihwa baru tanya, Ustaz kiban hanjut kiban cara ada kali lumpubut ya urusan ron kita golongan jantai. Seharusnya bertanya tentang haji, tentang umrah itu sebelum kita pergi. Semua petunjuk yang sudah kita lalui itu pertanyaan mereka semua sebelum berangkat. Dulu almarhum nenek kami pulang baru tanya, nyo kiban hidih lagi nyo, kiban hidih lagi nyo, lagi hanjut lagi nyo, kapalo kiban cara. Nah, ini yang terjadi jamaah kaum muslimin. Seharusnya berilmu, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, sebelum kita berbicara dan sebelum kita mengamalkan. Imam Al-Bukhari menjadikan itu bab pertama dari kitab Sahih Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ditanyakan baginda Rasul, apa yang boleh dikenakan oleh muhrim? Ini coba kita pahami dulu hadisnya. Pertanyaannya yang jid pakai, apa yang boleh dikenakan? Rasul menjawabnya dengan apa yang tidak boleh. Ini penting bagi dai, harus lebih cerdas dibandingkan yang bertanya. Karena kalau berbicara yang boleh panjang itu nggak habis materi kita. Yang jid pakai boh, letak yang jid pakai, yang hanjut pakai itu yang sedikit, itu yang kita jawab. Itu namanya pola bahasa hadis Rasul dalam menjawab soal ataupun pertanyaan. Itu saya sudah melakukan penelitian kecil, itu bentuk-bentuk pertanyaan dan jawaban baginda Rasul. Itu uniknya, kita bisa mengambil ilmu itu dalam komunikasi kita. Sebagai pemimpin, kita bisa menjawab pertanyaan seperti Rasul menjawab pertanyaan. Sebagai ustaz, kita bisa menjawab pertanyaan seperti cara Rasul menjawab pertanyaan. Ada kalanya pertanyaan panjang, Rasul menjawab ringkas. Ada kalanya pertanyaan ringkas, Rasul menjawab lebih panjang dibandingkan pertanyaan. Ada kalanya pertanyaannya itu Rasul melihat itu pertanyaannya tidak penting, maka dijawab oleh Rasul dengan di luar konteks pertanyaan, tapi jauh lebih penting. Dan konsep yang sama ini, itu konsep soal wal jawab dalam Al-Quran. Itu konsep tanya jawab Al-Quran. Hari ini kita belajar ilmu komunikasi barat, mutonton dan merenung, tapi tidak mampu kita aplikasikan dengan benar. Ini ilmu komunikasi Islam. Tanya jawab itu seperti apa? Yang tema yang harus kita pahami betul. Ini Rasul ditanyakan, apa yang boleh ma yalbasul muhrim? Pertanyaannya, ya Rasulullah,
apa yang boleh dikenakan oleh seorang muhrim minasyab, dari pakaian. Yang dipakai. Qal la talbasu. Rasul mengatakan jangan pakai. Coba lihat, dijawab dengan jangan, yang hanjut. Karena yang tidak bisa ini terbatas. Makanya tadi kita memberikan catatan, jangan dijadikan melepas diri dari jahitan, karena itu tidak terbatas. Para ulama ketika mengambil kesimpulan muhrim itu harus berlepas diri dari jahitan, itu menjadikan tidak terbatas. Jahitan itu banyak sekali. Jahitan apa ini? Jahitan sandal, jahitan sepatu, jahitan jam tangan, jahitan apa itu? Makanya bagusnya dalam pembahasan ini kalau kita berhenti di mana Rasul berhenti. Yang tidak boleh kata Rasul tidak boleh. Dan kita analogikan, kita kiaskan yang serupa dengan apa yang tidak dibolehkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan la talbasul qumusa, kata Rasul. Kalian dalam kondisi berihram itu jangan menggunakan qamis. Qamis itu pakaian yang memiliki akmam, yang punya lengan. Ini baju kita ini qamis. Ini baju kemeja qamis. Jangan gunakan baju qamis. Nanti para ulama mengkiaskan dari qamis itu dan masuk al-fanila, baju dalam juga tidak boleh. Baju oblong juga tidak boleh. Al-qut, baju yang punya tangan tapi dia depannya lepas, sering dipakai di luar baju, itu juga tidak boleh. Semua bentuk jaket tidak boleh. Itu masuk ke dalam ungkapan baginda Rasul al-qamis. La talbasul qumusa, kata Rasul. Jangan menggunakan baju qamis. Baju qamis itu bukan baju gamis kita ya. Nah, itu pelesetan dari terjemahannya. Qamis itu semua bentuk baju yang punya lengan dan dia bukan panjang, ya, tidak panjang sampai ke bawah dia. Kalau bahasa kita baju kemeja lah. Walal amaim, kata Nabi, dan tidak boleh menggunakan sorban. Yang harus kita pahami, ini pertanyaan dari seorang laki-laki, dan jawaban baginda Rasul yang kita bacakan ini jawaban untuk orang laki-laki. Ini perempuan tidak masuk dalam hadis ini. Ini jawaban untuk laki-laki. Walal amaib, dan tidak boleh menggunakan sorban. Imamah, sorban, yaitu kain yang dilipat di atas kepala dan menutupi bagian dari kepala. Dianalogikan, disamakan dengan pembahasan sorban, peci secara ijma. Taqiyah, peci. Masuk. Peci. Payung bukan peci. Itu gini mau payung hanjut. Payung boleh, itu bukan peci. Dan itu bukan pakaian. Ini payung hanjut tuh. Kami yang tidak bawa payung menyesal. Kerja anak tamai payung. Payung boleh. Peci ataupun topi ataupun apapun yang menutupi kepala dan melekat dan dikategorikan sebagai pakaian, itu yang tidak dibolehkan. Sorban tidak boleh, kata Rasul. Walas sarawilat, dan tidak menggunakan celana. Celana itu apa? Celana ya seperti qamis tadi. Celana itu yang punya akmamnya, yaitu punya lengannya. Bisa kita masukkan kaki, itu celana. Bisa dikiaskan di sini juga at-tubban atau tababin, celana, mohon maaf, celana dalam. Ini masuk.
celana dalam juga tidak boleh. Celana dalam tidak boleh masuk ke dalam hukum celana. Wal sarawilat, kata Nabi, walal baranis, dan tidak boleh muhrim itu menggunakan baju baranis. Baranis itu baju saubun, jubah yang ada kepala ataupun semua bentuk baju yang punya penutup kepala, yaitu penutup kepalanya nyambung dengan baju. Ya, seperti baju bapak ini itu termasuk baranis, atau seringnya itu jubah. Kalau hari ini sering digunakan oleh orang-orang dari Afrika Utara, itu namanya baranis, bukan jubah, baranis. Yaitu jubah tapi dilengkapi dengan penutup kepala. Yaitu baju tradisionalnya masyarakat Muslim di bagian utara Afrika, Jazair, Maroko. Ya, itu baju tradisionalnya. Walal baranis, kata Nabi, dan dia tidak boleh menggunakan baranis, yaitu baju yang dilengkapi dengan penutup kepala. Tapi justru ini baranis ini pengharamannya 2 kali itu. Penutup kepalanya dan bajunya. Sudah baju diharamkan, apalagi plus dengan penutup kepala. Walal khifaf, dan tidak boleh menggunakan sepatu. Ini awal hadisnya seperti ini. Tidak boleh menggunakan sepatu, kata Nabi, illa ahadun, kecuali seorang laki-laki, la yajidu na'alaini, dia tidak punya 2 sandal. Sepatu itu yang menutupi permukaan dari kaki Anda, sandal itu yang membuka permukaan kaki, ya. Karena pilih terjelaskan perbedaan sepatu. Kali seorang laki-laki yang tidak punya 2 sandal, fayalbas khuffain, maka hendaknya dia menggunakan sepatu, wal yaqta'huma, dipotong sehingga sepatu itu menjadi, rupanya nanti ketika hajjah wada mansukh. Dalam hadis Imam Ibnu Abbas, ya, lebih utama menggunakan sandal. Tapi kalau tidak punya sandal, boleh menggunakan sepatu tanpa harus dipotong bagian atas. Dan hukum pemotongan itu secara nas sudah dimansuhkan ketika hajjah wada. Artinya ini belum berangkat. Ketika sudah berangkat, di sana rupanya baginda Rasul mengeluarkan pernyataan lain dari hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas yang menyebutkan boleh menggunakan sepatu tanpa ada catatan harus dipotong. Wala talbasu syai'an min athiyab, kata Nabi, tidak boleh dia menggunakan apapun dari pakaian yang massahu za'faran walal waras, yang sudah tersentuh dengan minyak wangi. Jadi pakaian tidak boleh. Yang boleh sebelum Anda bertalbiyah ihram itu mewangikan badan. Yang pakaian tidak boleh. Yang boleh kita wangikan badan. Ya, begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan ini hukum untuk seorang laki-laki muhrim. Sedangkan untuk wanita, boleh dia menggunakan pakaian yang dia gunakan sebagai penutup auratnya dalam kondisi sehari-hari. Tapi wala talbasu al-qaffazain, kata Nabi, wala tantaqibul mar'ah, jangan menggunakan cadar dan jangan menggunakan sarung tangan. Itu saja yang tidak boleh. Jadi urinang bebas pakai pewarna mantang jut, yang penting menutup aurat sebagai hijab syar'inya dalam kesehariannya, tapi jangan gunakan cadar. Cadar ini dalam konteks kain yang terpisah dari pakaian yang digunakan untuk menutupi muka. Tapi kalau hijab itu menutupi semua area mukanya, bukan kain terpisah, itu dibolehkan.
Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kami tidak menggunakan cadar kami dalam kondisi berhaji. Dan ketika kami melewati kaum muslimin laki-laki, kami menutupi wajah kami dengan pakaian. Kalau cadar yang mengikat itu tidak boleh. Aisyah memberikan solusi dalam hadis yang lain, wanita itu boleh menggunakan sidlah. Sidlah itu apa? Kain yang digantung di kayu, dan kayu itu diikat di kepalanya, dibentuk mengikar dengan bentuk kepala, ya, kayu, kemudian di kayu itu digantung kain. Itu bukan berhukum cadar. Itu boleh digunakan oleh para istri Nabi ketika berihram. Dan jangan menggunakan sarung tangan. Wala talbasu syai'an minas siyab massahu dha'faranu walal waras. Tidak boleh menggunakan kain apapun yang sudah tersentuh dengan minyak wangi. Wallahu ta'ala alam bisawab.